Fantastic Four First Step. Yes, ini overhyped dan overrated. Gua ngelihat bagus, cuman nggak sebagus itu. Sebuah upaya Marvel untuk memperbaiki Fantastic Four yang di film sebelumnya, yang bahkan gue nggak nonton trailernya dan gue beneran nggak nonton filmnya. Gue jadi nggak tahu itu sebagus apa atau sejelek apa, tapi kata orang-orang sih hancur banget. Tapi setidaknya gue nonton ya Fantastic Four yang 2000-an, 2006, 2007 kalau nggak salah itu gue nonton. Jadi gue bandingin sama yang itu aja lah ya. Tapi menurut gue ini nggak jelek, overrated iya, tapi nggak sejelek itu. It's just okay movie, bukan yang jelek ya. Tapi nggak jadi movie yang bagus dan saking bagusnya bisa mengubah arah Marvel Cinematic Universe menjadi yang lebih baik. Wah, MCU is back, MCU is back. Nope, it's okay movie, but Jadi apa yang menurut lo ini kurang, no? Kenapa bisa kurang kayak gitu? Dan apa bagusnya? Dan apakah ini semua lo bikin jelek gara-gara Pedro Pascal sangat-sangat anxiety di film ini? Pertama-tama jujur, gue gak bisa bilang enggak bahwa gue bosan ngelihat layar lebar isinya muka Pedro Pascal. I'm not hating the man. Maybe I'm hating the man kalau dia terbukti ternyata itu semua bukan karena anxiety, tapi karena dia emang se-touchy itu. But again, gak bisa kita bohongin. Lalu lama-lama bisa kayak, apaan sih kok dia lagi? Kita kayak nontonin Pedro Pascal ganti baju doang gitu. Tapi oke lah, kita abaikan dulu itu. Dan gue yakin masalah besar bukan di situ, melainkan dari bagaimana MCU atau tim memilih untuk ngelakuin Fantastic Four ini yang menurut gue oke aja. Tapi apakah lebih bagus daripada yang sebelumnya? No, di 2000, gue gak tahu yang sebelumnya 2010-an deh kayaknya. Tapi 2006-2007 yang Fantastic Four-nya Richard Rietz-nya Freaky lu tau Freaky ada adegan dia yang sama cewek-cewek itu. Dan di sini sangat-sangat bapak sekali. Ya, menurut gue sangat-sangat banyak kemajuan. Yang pertama paling gue mau apresiasi banget, yang menurut gue suka banget adalah set, timeline, tone, warna, dan seni-seni visual lainnya yang mengambil konsep ini adalah retro yang ngestak gitu. Jadi di tahun 90, 50, 90-an, 60-an gitu lah ya. Mereka nggak berhasil nemuin estetika baru yang membuat mereka upgrade ke 20-an, 2010, 2025. Mereka teknologinya maju, tapi secara visual estetika mereka ngestak di retro. Dan gue suka banget what if movie kayak gini, kayak nontonin apa tuh WandaVision. Iya, dan ternyata yang direct kayaknya sama ya, si Matt Shakman. Dan itu bener-bener mesti diapresiasi, men. Bagus banget, merinding banget, kayak berasa gue bener-bener balik ke masa lalu. Dan di universe ini kan beda universe gitu, yang dimana universe itu tuh tidak bisa move on dari seni-seni retro gitu. Asli gue cinta banget, bahkan sampai yang kalau misalnya talk show-nya kayak gimana ya, kalau misalnya terus ada sampai tahun terbaru gitu ya. Terus yang editan-editan iklan, editan-editan yang montage-montage mengenalin Fantastic Four, itu bener-bener kayak ting muncul banyak footage yang sama tapi beda bentuknya kayak gini. Itu bener-bener 1960 banget. Itu gue happy banget gitu, kayak gitu. Terus bahkan tim songnya menurut gue catchy banget loh. Fantastic Four itu, wow, itu catchy banget asli. Gue aja sampai inget sampai sekarang bagaimana nadanya gitu. Fantastic Four, very catchy. Dan mereka juga bener-bener kayak semacam apa ya, mungkin gue gak baca komiknya, mungkin teman-teman yang baca komiknya akan seneng gitu. Kayaknya mereka trust the source banget ya, bahkan sampai bikin kartun-kartun visual komiknya ke berbagai macam barang di situ, dan bagaimana mereka digambarkan, bahkan sampai kostum-kostumnya sungguh sangat luar biasa. Berikutnya apa yang paling menurut lu bagus daripada 2007 adalah Galactusnya. Kalau lu nonton yang 2017, bukan 2007, aduh takut typo nih gue isi video, pokoknya 2007 yang gue maksud ya. Itu Galactusnya awan kinton lewat, cuman warnanya ungu mau nelen bumi. Itu benar-benar bikin gue kayak, gue nggak terlalu ngikutin Fantastic Four, tapi gue tahu Galactus gitu adalah sosok gede raksasa dan luar biasa gedenya, dan hobinya apa, jilat-jilatin planet gitu. Terus habis itu ditelen, dikokop gitu ya. Dan di 2007 digambarkan dengan mungkin CGI-nya belum mampu, atau mungkin belum ngerti gimana nih caranya ya munculin Colossal Titan di bumi gitu. Di 2007 menurut gue sangat-sangat luar biasa dibikin Galactusnya, namun juga menjadi sangat-sangat biasa saja. Oke, bagaimana maksudnya biasa saja? Kita kan langsung masuk ke hal-hal yang menurut gue sayang banget, dan mungkin harusnya bisa lebih baik adalah ya Galactusnya itu gue gak tau, kayak cuman ngomong bentar, muncul palanya, muncul tangannya, terus habis itu dia ya itu keren tuh kan, injek bumi. Maksud gue pertarungan mereka di situ yang tiba-tiba kebakar lah Galactusnya mental dan mesti pegangan gedung, itu menurut gue oke, gue akhirnya dapetin. Tapi somehow dari lubuk hatiku yang terdalam, gue pengen lagi dong, yang banyak dong, ngerti gak sih? Kayak kurang banget, ini musuh gede loh, ini musuh yang gagal dieksplorasi loh di film-film sebelumnya, tapi di sini cuman kayak yuk lawan gitu. Terus kayak ya bentar banget, padahal bagus gitu, ngerti gak sih lo? Padahal bagus, tapi kayak bentar banget gak sih? Kayak
terlalu cepat, terlalu sangat-sangat disayangkan, cepat padahal bagus, dan jadinya kurang. Paham kan maksud gue? Berikutnya adalah Pedro Pascal yang sangat engsi, enggak canda-canda. Berikutnya adalah secara cerita kayak nanggung gitu. Mereka tuh mau ngapain nih di reboot ini gitu loh. Mereka mau nunjukin apa? Penulisnya jelas ngambil yang Silver Surfer kan, yang sebelumnya 2007 gitu, persis sama. Silver Surfer datang terus Galactus hadir gitu ya. Itu mau nggak mau plot yang diambil. Tapi di 2007 kita dapat Fantastic Four sebelumnya yang udah memperkenalkan karakter-karakter Richard Reed, Sue Storm-nya gimana, Johnny Storm-nya gimana, terus si The Things-nya gimana. Itu kayak udah dieksplor gitu. Jadi orang nonton sequel. Nah di sini kayak pengen banyak banget yang dikenalin, kayak nggak berasa gitu, kayak cuman ya lu udah tahu tapi ini gue tunjukin lagi, ngerti gak sih? Kayak si The Things yang punya problem sama percintaannya. Satu hal yang gue bikin bete waktu mereka hemat listrik ya. Terus si Ben kan nggak bisa cukuran gitu ya. Nah gue penasaran gitu, itu yang di bawah bagaimana? Yang disilit bagaimana? Dia nyukurnya gimana dia? Ya ini otak liar gue aja, gak penting. Tapi lu bayangin coba. Kan kocak banget gitu. Padahal ya menurut gue Johnny Storm tengilnya udah pas banget. Terus si Ben permasalahan cinta yang mau ditunjukin lagi, dan Richard Reed nggak dibikin terlalu freaky ya, dan Sue Storm dibikin lebih leading the team, lebih bahkan lead the world gitu. Udah cukup gitu. Malah tiba-tiba dikasih semuanya backgroundnya, tapi kentang banget, kayak udah tahu, ngerti gak sih maksud gue? Udah tahu loh kayak bakal begini gitu loh. Udah ngerti loh. Cuman kayak dan masalah keluarga kayak juga masalah keluarga yang nggak terlalu gimana-gimana, ngerti gak sih? Kayak sangat-sangat ya Fantastic Four, it's all about family dan lain-lain, pesannya gue ngerti, tapi kayak cetek banget gitu. Malah gue sangat-sangat menyayangkan plot besarnya tentang memilih anak atau dunia itu tuh benar-benar singkat, karena menurut gue itu akan menjadi, memang nggak mengarah ke situ dan nggak mau ngarah ke situ, tapi menurut gue terlalu dark, udah terlanjur dark, udah terlanjur sangat-sangat besar stake-nya, dan sayang banget nggak dilanjutin. Itu adalah lu rela nggak ngorbanin dunia demi anak lu, atau lu ngorbanin anak lu demi dunia gitu. Tapi ya karena lu superhero, lu nggak ngelakuin dua-duanya gitu, lu punya cara gitu. Tapi udah nanggung pak, ngerti gak sih? Udah nanggung. Itu kalau diseriusin akan jadi mungkin Fantastic Four dengan tone baru gitu. Sayang banget, tapi mereka malah di tengah jalan, gue nggak mau bilang tengah jalan seakan-akan mereka udah pikirin isi tapi berubah, tapi cara mereka melanjutkan ceritanya dengan cara yang kembali menjadi superhero baik dan pasti akan menemukan jalan. Nah di ending gue juga sangat-sangat, sekali lagi disclaimer, gue nggak terlalu ngikutin Fantastic Four. Gue benar-benar nontonin filmnya yang ada doang, itu pun yang Silver Surfer, Fantastic Four sebelumnya sama yang sekarang nih. Gue tahu Sue Storm kuat dan lain-lain, cuman di sini gue jadi agak kurang aja gitu. Jadi masalah ini selesai dengan kekuatan ibu gitu, ngerti gak sih lu? Ibu akan mengorbankan sesuatu buat anak, tapi kayak ini kekuatan datang dari mana gitu. Ya itu anaknya kan dulu ngidep di perutnya tuh, sekarang udah keluar gitu. Ya berarti kan kekuatannya ke anak ya, gak ke dia. Harusnya dia malah jadi kurang kekuatan dong, gara-gara anaknya kan spesial tuh, pengen ditelan sama Galactus mungkin buat apa dia ngelepasin ada nyangkut tulang ikan di tenggorokan apa gimana gitu. Tapi sangat-sangat kurang aja gitu. Dan pas si Johnny Storm mengorbanin diri tuh gue berharap just do it man gitu. Tapi tiba-tiba Silver Surfernya lepot gitu. Aku aja gitu, tapi kayak kurang berasa pengorbanan gitu. Walaupun ya udah mungkin sangat dieksplor, tapi it's just semuanya jadi kayak oke aja gitu. Kayak pendalamannya, emosionalnya, konfliknya bener-bener jadi cukup ada aja menurut gua. Tapi bukan berarti ini sejelek ya film-film Marvel sebelumnya ya. Ini bener-bener film yang ya oke lah gitu. Mestinya dapat 6-7 kalau di mana-mana oke lah, tapi kalau 8 seperti gue bilang atau bahkan 7,5 udah agak overrated. Ngerti kan lu pada maksud overrated itu apa? Jadi jangan salah tangkap. Ini cuman overrated, bukan jelek. Walaupun banyak kekurangan di dalam filmnya. Dan gue suka banget tuh yang pas gue lupa negaranya si Dr. Doom itu. Terus abis itu akhirnya dikasih di ending Dr. Doom-nya, tapi gue sangat kecewa di situ Dr. Doom-nya tidak kasih lihat muka Robert Downey Jr. Why kita tidak dapat RDJ di situ? Lu pada kan udah nge-hypein RDJ, tapi kenapa nggak sesimpel tuh anak pasti pegang terus RDJ nengok dikit aja, mungkin spend like berapa ratus juta lah itu Marvel untuk RDJ di situ tampil gitu, atau mulutnya aja lah atau gimana gitu. Malah dikasih video call untuk ngepromoin Ironheart. Ya gak sih? Setuju gak sih? Menurut kalian gimana coba? Komen di bawah. Mendingan itu kan yang ada di Fantastic Four, ya gak sih? Tapi ya gitulah menurut gue. Kalau kalian setuju gak setuju terserah, silakan. Mau kalian screenshot thumbnailnya terus kalian taruh di grup Facebook biar dapat pendukung juga silakan. Tapi silakan utarakan komen kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking movie kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian belum tahu, gue itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin omongan gue, kalian coba ke channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Anak DC sosokan review Marvel, basi lah. Tunjukin lah kesalahan reviewnya di mana lah, kritik lah. Bosan lu apa ya, kagak seru gitu. Jadi kayak nggak enak diseriusin, gak enak dibikin video gitu. Bikin dong bagus argumennya gitu biar jadi bahan video gua. Atau kalau misalnya emang bener jadi bahan evaluasi gua jadi koreksi.
Ternyata gue udah keliru. Tapi ya, sekian dulu Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri dari untuk kita semua. Fantastic Four, Stick Sound.